Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan kesehatan, tetap semangat, dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang subjek hukum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indra Budimaturi dari semester 4. Berbicara tentang subjek hukum, apa sih yang dimaksud dengan subjek hukum itu? Subjek hukum ialah memegang hak dan kewajiban hukum atau para pemilik hak dan kewajiban. Menurut Al-Gra, subjek hukum ialah setiap orang memiliki atau mempunyai hak dan kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum. Apa yang dimaksud dengan wewenang hukum? Wewenang hukum ialah kewenangan untuk menjadi subjek dari hak-hak tersebut. Dalam menjalankan perbuatan hukum, subjek hukum memiliki wewenang. Wewenang ini dibagi menjadi dua. Pertama adalah wewenang untuk mempunyai hak, dan kedua adalah wewenang untuk melakukan atau menjalankan perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, kita ke pembahasan tentang pembagian hukum. Pembagian subjek hukum. Pembagian subjek hukum dibagi menjadi dua. Ya, pertama ada manusia, kemudian ada badan hukum. Manusia, menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah memiliki atau sudah menjadi subjek hukum secara perdati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subjek hukum. Manusia dianggap subjek hukum dimulai dari ia dilahirkan sampai dia meninggal dunia. Bahkan bayi yang di dalam kandungan pun sebenarnya sudah menjadi subjek hukum bila dia terdapat kepentingan yang menghendakinya. Namun ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subjek hukum yang tidak cakap hukum. Maka dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, mereka harus diwakili oleh orang lain. Pengertian secara yuridis, ada dua alasan yang menyebutkan manusia sebagai subjek hukum. Pertama, yaitu manusia mempunyai hak-hak yang subjektif. Kemudian, kewenangan hukum yang kedua adalah kewenangan hukum. Dalam hal ini, kewenangan hukum berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum yang yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Selanjutnya, kita ke pembagian yang kedua, yaitu badan hukum. Badan hukum ialah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai membawa hak manusia seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya, dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dan manusia sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberikan hukuman penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan. Menurut sifatnya, badan hukum ini dibagi menjadi dua. Pertama, ada badan hukum publik, yaitu badan hukum yang didirikan oleh pemerintah. Contoh, provinsi, kota praja, lembaga-lembaga, dan bank-bank negara. Kemudian yang kedua adalah badan hukum privat, yaitu badan hukum yang didirikan oleh privat atau bukan pemerintah. Ya, contohnya perhimpunan, perseroan terbatas, firma, yayasan, koperasi, dan lain-lain. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.